Cek. Cek. Tes. Shalom teman-teman. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini Kau masih bisa memperolehkan kami melakukan acara kami Buna Tahun Remaja dan Apa Usaha KBP Depok 1. Berkatilah acara ini supaya bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, dan akhir. Berkati kami juga di sini Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Berikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom teman-teman. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Maka dari itu, Tuhan memberkati kita dan mempereratkan tali kasih di antara kita. Mari kita angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Berkati
kami, keluarga kerajaan Allah. Kita ulang lagu ini dengan bersuka cita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Teman-teman, semua pasti tahu kalau tahun 2020 sampai sekarang merupakan tahun yang cukup sulit untuk kita latih. Karena ada satu virus yang datang ke dunia kita dan menyebabkan perubahan yang sangat drastis. Menggunakan masker kemanapun kita pergi, bekerja dan bersekolah dari rumah, bahkan untuk bergereja sekalipun kita harus melakukannya dari rumah. Aku mau ajak teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Apakah di dalam keadaan seperti ini teman-teman semakin dekat sama Tuhan atau bahkan sebaliknya? Bagi teman-teman yang udah selesai berdoa, mari kita angkat satu pujian Selidiki Aku. Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Yohanes 15 ayat 3 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sama seperti Yesus Kristus yang memberikan kasihnya kepada kita semua. Mari kita angkat pujian, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku abadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Teman-teman, mari kita dengarkan vokal grup dari HKBP Pospel Arko.
yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu, mendengar Kau berfirman, dan arahkan padamu
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kami dari para pendeta, Amang Pendeta Resort ketepatan ada hari ini yang mau diurus untuk perpisahan besok di Pagaran Bekasi. Dan kami juga pendeta BP Siombing, Inang Pendeta Julina Jae, Amang Pendeta Paulus Simamora, dan Amang Sintua Koinonia dan Amang Sintua dari Pembina Remaja Naposo Bulung. Hari ini bersama-sama dengan kita secara khusus anak-anak kami, sobat-sobat kami, Remaja Naposo Bulung yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kami sapa dengan firman Tuhan, dengan acara Bonatan kita hari ini kami menyapa yang mengikuti ibadah live streaming ini. Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam acara Bonataun Remaja Naposo HKBP Depok 1 ini. Saya juga sangat tertarik dengan tema ini yang mau menyapa kita. United in Christ ini mau menyebutkan kepada kita bagaimana satu di dalam Kristus. Entah apa motivasi panitia Remaja Naposo mengambil tema ini, saya sangat bersyukur, dan kemungkinan juga ini dah dasar-dasar yang harus menjadi program kita memulai setiap, yaitu program Remaja Naposo Bulung, karena kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara Remaja Naposo Bulung HKBP Depok 1. Kita mengetahui seorang tokoh yang terkenal, tokoh pejuang di India yang namanya yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berkata dan dituliskan di dalam hidupnya, dia berkata, saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka orang Kristen. Mengertikah apa maksudnya ini? Saya juga kalau kita membaca tulisannya ini, saya suka Kristus Anda tetapi aku benci kepada orang Kristen. Coba kita simak itu, perkataan itu. Karena Mahatma Gandhi sendiri merasakan ketika dia datang ke gereja, dia diusir. Dia merasa dirinya terlantar. Karena apa? Karena dilihat dari wajahnya,
dilihat dari kulitnya, dilihat dari apa yang sosok daripada Mahatma Gandhi ini tidak meyakinkan sehingga orang-orang Kristen mengusirnya. Anda tidak cocok di gereja ini. Sehingga dia berkata, walaupun aku bukan Kristen, tetapi aku suka Kristus Anda, tetapi aku benci kepada orang Kristen. Mengapa bisa terjadi demikian, saudara-saudara? Ini juga yang terjadi di dunia ini, apalagi di dunia Eropa kita mendengar banyak gereja yang tutup. Kalau nggak percaya buka di Google, banyaknya sekarang ini. Bahkan gereja mula-mula yang di Turki itu tidak ada lagi. Saya juga pernah ke sana, tidak ada lagi gereja yang dikatakan. Padahal aku sangat senang ketika dikatakan mau ke Turki itu melihat gereja. Ternyata sudah tutup, saudara-saudaraku. Yang begitu luar biasa di zaman Paulus. Tetapi sekarang begitu menangisnya karena di sana hanya 0,5% orang Kristen. Bayangkan. Yang dulunya kota Kristen, yang dulunya adalah tempat kasih sayang, tempat yaitu penginjilan yang luar biasa, tetapi sekarang tidak ada lagi. Saya bukan menyatakan umat saudara kita bukan menyalahkan, tapi kenapa saudara? Ini yang terjadi. Mengapa bisa seperti demikian? Inilah yang harus kita lihat. Apa yang mau disampaikan kepada kita. Yang terjadi, yang dilihat oleh Mahatma Gandhi adalah sikap lebihitis tadi. Orang-orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, pasti dia sombong. Kalau aku merasa lebih dari teman-temanku, dari siapapun, aku pasti angkuh dan sombong. Inilah yang dibenci oleh Mahatma Gandhi. Banyaknya orang Kristen di zaman itu, apalagi pas dijajah oleh orang Inggris, dia betul-betul, padahal dalam motonya dia memakai dalam hidupnya khotbah di bukit. Dan tidak ada rasa peduli. Dan sudah mementingkan diri sendiri. Sehingga orang yang merasa lebih dari orang lain itu akan menimbulkan sebuah kebencian. Kalau di remaja Naposobulung ada menganggap dirinya yang lebih dari Tarana, ingat akan terjadi perkelahian. Jika ketuanya menganggap dia lebih power, ingat tidak lama dia akan hancur persekutuan itu. Gereja juga demikian. Gereja-gereja di dunia ini demikian banyak tidak disenangi sehingga ditinggalkan orang-orang Kristen, ditinggalkan oleh orang-orang sehingga gereja itu mati. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sesungguhnya sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa tema kita hari ini mengingatkan unity in Christ itu, bahwa kita satu di dalam Kristus itu, mau menyatakan seperti di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai ayat 5. Dan sekaligus Matius 7 ayat 12. Supaya kita adalah seperti Yesus Kristus. Bahasa Batak lebih pas. Filipi 2 ayat 5. Sogop parohon ni Kristus Yesus ma parohon muna. Tidak harus melihat siapapun, tetapi itulah yang diteladani oleh Mahatma Gandhi tadi. Dia mau seperti Yesus Kristus. Walaupun dia membawa orang-orang demonstrasi, walaupun dia memperjuangkan kemerdekaan, tetapi dia memperjuangkan dengan damai sejahtera yang dibawakan seperti Kristus. Membawa kemerdekaan, tetapi bukan dengan kekerasan, tetapi dia mau menyelamatkan dengan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus remaja Naposobulung, jika kita makin perdalam nats ini, dalam bahasa Latin itu sering dikatakan up omnes unum sin.
Artinya satu di dalam tubuh, satu di dalam Kristus. Bagaimana kita seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 17. Di mana Paulus berkata, ut omnes unum sin itu, semuanya kamu berbeda-beda, tidak ada sama diciptakan Tuhan. Makanya digambarkan gereja itu, makanya kita digambarkan seperti tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada perut. Tetapi semuanya indah. Saudara-saudaraku, kenapa dikatakan oleh Paulus demikian? Lihat, saya pakai cincin. Yang memakai jari saya. Tapi maaf ya, bukan sombong ya. Hanya karena ini juga anugerah dari gereja. Dari gereja HKIP Jatinegara. Ya, artinya mereka memberi ini dan jari saya yang memakai. Tapi tidak cemburu kakiku. Tidak cemburu perut. Rambut saya yang pakai minyak wangi-wangian. Tidak ada cemburu. Dan hanya perut yang merasakan enaknya sebuah makanan. Dan dari rasa mulut itu. Sehingga jika seandainya perut tidak mau menerima makanan itu, apa yang terjadi? Sakit. Ketika sakit, apakah hanya perut yang sakit? Bukan. Bahkan sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya merasakan sakit. Artinya mau dikatakan oleh firman hari ini bahwa tema kita mengajak satu di dalam Kristus. Bahwa kita berbeda marga, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda orang tua. Tetapi kita semuanya satu. Mungkin ada dia kaki yang harus capek jalan untuk memberikan undangan. Mungkin ada dia tangan hanya untuk kepeduliannya. Mungkin dia mulut, dia banyak membicarakan. Mungkin dia kepala, dia mengatur. Mungkin dia perut. Artinya saudara-saudaraku, tidak ada yang disombongkan. Jadi jika ada remaja Naposo Bulung yang masih sombong karena dia dipakai di gereja ini, dia tidak layak menjadi anak Tuhan. Karena itu karunia. Sehingga firman hari ini mau mengajak kita. Kalau orang Batak selalu menyatakan itu, tatamna do tajamna rimnitahido gogona. Arti bahwa orang Batak sudah dari zaman dahulu menyatakan tatamna do tajamna rimnitahido gogona. Makanya zaman dahulu orang Batak itu sangat dikenal dengan kepedulian dan kesatuannya. Karena prinsip filosofinya adalah tatamna do tajamna rimnitahido gogona. Karena orang Batak itu belajar dari kepedulian dan persatuan dan kesatuan. Kalau mungkin membentuk persatuan itu gampang. Bikin PGI buat PGI Ukumene ini, bikin STM ini, buat ini. Tapi bagaimanakah kesatuan di dalamnya? Ini yang perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita akan melihat makna perbedaan itu. Sehingga setiap perbedaan itu tidak pernah dibenci oleh Tuhan. Karena kita juga diciptakan berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu, perbedaan tubuh itu, marilah dipakai sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, pemain organ gak usahlah cemburu kepada orang multimedia. Karena memang orang multimedia anggotanya misalnya 25, ya biarkanlah multimedia dengan baik melakukannya. Jangan ada cemburu. Demikian orang multimedia jangan cemburu kepada song leader. Kemudian song leader jangan cemburu kepada misalnya dia pembawa acara. Jangan cemburu kepada ketua, bukan. Tapi fungsimu lakukanlah satu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan saya. Ingatlah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, tema ini sangat menarik. Di mana mau dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma.
di mana Paulus melihat jemaat di Roma itu supaya saling melayani, saling melengkapi, hidup rukun dan damai. Di sana dikatakan orang yang lemah membantu orang yang kuat. Karena motivasi gereja itu adalah yaitu gereja yang peduli. Gereja yang mampu orang kuat menolong orang yang lemah. Orang yang lemah tidak merasa dia terpinggir, tetapi dia merasa terberkati. Karena prinsip kita, prinsip gereja, yaitu Kisah Para Rasul 20 itu, yaitu jauh lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Itu prinsip kita, prinsip berkat. Jadi jangan suka harus dikasih-kasih, tapi memberilah prinsip kita. Supaya apa? Supaya semakin bertambah. Sehingga firman hari ini bahwa ada 3 vitamin C yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma dari Roma 15 ini. Saya simak 3 vitamin C. Vitamin C yang pertama yang mau disampaikan oleh Paulus yaitu C yang pertama disebut dengan sejuk, yaitu cool. Sejuk. Siapa orang yang tidak menginginkan rasa sejuk? Semuanya manusia selagi dia normal dan sehat pasti menginginkan persekutuannya sejuk di gereja ini. Sejuk dalam rumah tangga. Makanya semua fasilitas dibuat AC, dibuat bermacam-macam dengan fasilitas. Supaya apa? Supaya terjadi kesejukan. Karena semua orang merasakan itu. Kesejukan itu adalah kita katakan adalah bermuara dari iman. Artinya sejuk itu adalah senang. Sejuk itu adalah lega. Sejuk itu segar. Bagaimana jemaat di Rom itu merasakan kasih kesejukan di dalam persekutuan umat Kristen yang ada di Roma. Itu yang harus dinyatakan oleh Paulus. Supaya terjadi kul tadi. Yaitu sejuk. Tetapi kesejukan itu adalah apa maksudnya? Kesejukan itu mengarah kepada air. Jadi sejuk itu ternyata harus mengarah kepada air. Kenapa? Karena Yesus selalu berkata, akulah air kehidupan. Artinya kesejukan itu kita temukan ketika kita mampu, yaitu menenangkan. Tetapi ada 2 bentuk air yang kita bawa ke gereja ini. Pertama, ada seorang yang haus. Dia berjalan sudah begitu haus dia bertemu dengan seorang pemuda. Si pemuda ini membawa air di dalam termos. Dia bawa air dalam termos. Si bapak yang haus ini karena sudah begitu haus berjalan sepanjang jalan, dia minta tolong kepada pemuda itu. Dia minta kepada pemuda tadi, hai saudaraku, aku sudah begitu haus jalan beberapa kilometer. Aku mau minta tolong menerima dan minum dari air yang kau bawa itu. Si pemuda itu memberi. Dia berikan air yang dibawa di termos itu. Ya ini Pak. Dia berikan airnya, ditaruh ke gelas, langsung diminum oleh si bapak yang haus tadi. Tetapi saat diminum, ternyata airnya adalah panas. Padahal masih panas betul-betul dalam termos. Sehingga si bapak tadi bukan kehausannya dahaga, tetapi justru si bapak tadi mulutnya terbakar karena air panas tadi. Dan ada lagi seorang bapak yang haus dengan jalan yang sungguh luar biasa panjangnya menjalani
suatu perjalanan, tetapi ketemu dengan seorang remaja. Si remaja ini juga membawa termos. Tetapi saat bertemu si bapak ini minta tolong, anakku, aku sudah begitu haus karena perjalananku dari tadi begitu panjang. Si remaja memberikannya dari gelas. Airnya sangat enak dan sejuk sekali. Sehingga si bapak berkata, terima kasih anakku. Engkau memberikan kelegaan, kesejukan bagiku. Terima kasih. Artinya saudara-saudara, dari dua pemahaman ilustrasi tadi, kita juga sering membawa air yang panas ke gereja ini. Di sekolah juga, di keluarga juga, di rumah tangga. Bukan air yang sejuk, tetapi air yang panas. Menjawab orang tua dengan panas, menjawab teman dengan panas, menjawab siapapun dengan panas. Sehingga kata-kata yang keluar itu selalu membuat kecurigaan dan menyombongkan dan termasuk konflik. Karena itu dua yang sering kita bawa. Air yang mana kau pakai? Air panas atau air yang sejuk? Tapi kalau anak Tuhan, dia harus membawa air kelegaan yang selalu menyejukkan. Di mana kau hadir di situ akan sejuk, tenang. Jangan kau hadir di sana tapi terjadi perkelahian, terjadi konflik. Ingatlah prinsip firman Tuhan, prinsip kesatuan itu. Ingat, aku hadir di sana akan damai, aku hadir di sana akan tenang dan sejuk. Itulah anak-anak Tuhan. Dan itu prinsip kita. Dan saya juga selalu sebagai pendeta, saya selalu berusaha membawa kesejukan kemanapun. Kadang-kadang pun walaupun saya tersakiti, walaupun kadang aku ditegur, walaupun aku kadang-kadang tetapi itulah karena firman hari ini dengan gereja yang supaya tenang harus ada kesejukan. Kadang-kadang saya siram apinya dengan air supaya tidak terjadi konflik. Itulah tujuan kita. Anak-anak Tuhan harus mampu membawa air yang sejuk, bukan air yang panas yang bisa membakar orang lain. Yang kedua, saudara-saudaraku, vitamin C yang kedua yang mau disampaikan oleh Paulus dalam firman hari ini, yaitu calm. Apa itu? Tenang. Kalau orang yang tenang pasti kita sangat senangi dan saya suka. Coba lihat orang yang tenang. Jika ada masalah, jika dia mendengar berita yang apapun. Katanya bapakmu seperti ini, abangmu seperti ini. Katanya dia sekarang kecelakaan. Tetapi saat dia tenang, di mana? Pada saat dia, ayo kita berdua dulu, dia tidak akan depresi. Pada saat tenang dia tidak menghadapi yaitu hal-hal yang negatif. Tetapi saat dia tidak mampu mengontrol dirinya, tidak ada kal tadi, tidak ada ketenangan, bisa yaitu hidupnya terus gelisah. Bisa tidak yaitu menjadi bahkan kematian. Artinya bisa di tengah-tengah persekutuan remaja Naposo. Jika ada orang yang bertanya yang bisa menyakiti, mungkin dia menyatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Tetapi sebagai ketua, sebagai pengurus anggota, tenang. Kira-kira apa sih maksudnya si kawan ini? Dia tenang. Oke. Utarakan apa yang mau kau sampaikan. Begini. Oke, dengan tenang bisa. Karena Amsal 15 ayat 1 itu. Jawaban yang lemah lembut akan mematahkan kemarahan. Alus nalabok Pau burimas alaiha tanah horas masih jongjong hati-hati. Artinya bahwa itu yang kita lihat dari jemaat di Roma. Roma itu terkenal dengan sebuah ketenangan. Jadi mereka gereja itu terkenal dan di sana dikatakan ketenangan itu tidak akan membawa kekhawatiran, tetapi justru dikatakan oleh firman itu yaitu kemurahan Allah. Jadi jika sudah tenang, persekutuan remaja Naposo ini di gereja ini tenang, pasti ingatlah program kita berjalan dengan
baik. Yang terakhir yang mau disampaikan vitamin C, yang terakhir ketiga ini, yaitu disebut dengan confident, yaitu percaya diri. Kenapa kita perlu percaya diri? Karena percaya diri itu diperlukan oleh setiap orang percaya. Karena tanpa percaya diri, dia susah menemukan sebuah jati diri, bahkan kemajuan. Jadi anak-anak remaja Naposo akan menemukan percaya dirinya. Menemukan percaya dirinya seperti apa? Jangan dibandingkan kepada orang lain. Tapi lihatlah dengan percaya dirimu. Terima kasih Tuhan, walaupun wajah yang sesederhana ini, walaupun ilmu sesederhana ini, percaya diri aja. Ingat bahwa kamu dipakai Tuhan. Percaya diri itu akan membawa kita itu termasuk mewujudkan, yakin, mengucapkan sesuatu. Tapi jika kita tidak percaya diri lagi, kita menjadi orang yang minder. Jadi remaja Naposo, bangunlah kepercayaan dirimu. Tapi bukan menjadi angkuh, bukan sombong. Tetapi membangun kepercayaan diri itu menghadapi apapun, supaya kita tidak pernah jatuh untuk penyesalan. Tapi justru apa yang terjadi? Orang yang selalu membangun rasa percaya diri itu, dia akan mampu mengatasi segala kekurangan. Karena dia yakin dan percaya ada kemurahan Tuhan di dalam dirinya. Itulah yang mau saya sampaikan lewat firman hari ini. Karena firman hari ini mengingatkan kita adalah supaya saling peduli. Satu di dalam Tuhan. Kesatuan kita bukan karena darah, tapi kesatuan kita karena darah Yesus Kristus. Kita beribadah di gereja HKBP Depok 1 bukan karena orang tua, tetapi karena darah Yesus mempersatukan. Sekalipun ada di sini marga Simamora, marga Panjaitan, marga Sihombing, marga Manurung, semuanya. Tetapi satu darah yang mempersatukan. Karena orang Batak selalu menyatakan makuling do mudari. Tahu arti makuling mudar? Itulah hebatnya orang Batak. Semua orang di dunia ini tidak pernah dibilang darahnya berkata-kata makuling. Tapi orang Batak adalah makuling do mudari. Itulah primordialisme yang luar biasa. Artinya sekalipun marga Panjaitan ketemu di Amerika, mereka luar biasa kompaknya. Hanya dibilang aku Panjaitan. Panjaitan nomor berapa kamu? Panjaitan ini. Siapa pungu ini? Aduh, kita ternyata satu rumpun. Kita ternyata abang adik. Itulah hebatnya darah orang Batak. Tetapi jauh lebih hebat lagi darah Yesus Kristus. Di mana darah Yesus mempersatukan dunia ini. Bukan hanya orang Batak dipersatukan, tetapi dunia. Agar mereka saling melayani. Agar mereka saling yaitu mengasihi. Agar mereka saling mengasihi. Agar mereka saling peduli. Itulah harapan Tuhan sebagai pengikut Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, remaja dan Naposo Bulung. Untuk menemukan rasa percaya dirimu. Menemukan rasa percaya diri kita hanya di dalam Yesus Kristus. Berdoalah, rajinlah membaca firman, rajinlah persekutuan, ingatlah karuniamu, pakailah karuniamu, apa yang bisa kamu sumbangkan di gereja ini untuk kemuliaan, bukan untuk pendeta, bukan untuk sintua. Jika Anda merasa untuk pendeta, untuk sintua, tidak perlu kalian datang ke gereja ini. Tapi jika Anda, anak-anak kami remaja Naposo, melayani untuk Tuhan, datanglah berlomba-lombalah, datang ke gereja ini, melayani dengan musik, dengan song leader, dengan multimedia, dengan apapun, datanglah, karena karunia Tuhan semakin akan dilimpahkan kepada anak-anak kami untuk kemurahannya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kepada-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami agar kami satu di dalam Kristus.
Karena kemurahan-Mu lah Tuhan memanggil kami. Jangan ada dari kami Tuhan merasa diri kami paling benar. Merasa diri kami Tuhan paling baik, paling hebat, paling berbuat. Karena Kristus Tuhan betul-betul benar-benar Tuhan. Bukan hanya perbuatan yang biasa-biasa, tetapi nyawa. Nyawa-Mu Tuhan Kau berikan kepada dunia ini, kepada kami. Sehingga tidak ada yang disombongkan dalam hidup kami ini. Karena semua itu Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tapi jadikan kami Tuhan orang yang percaya diri. Jadikan kami Tuhan orang yang peduli. Orang yang tenang dan orang yang selalu membawa kesejukan. Seperti firman-Mu hari ini Tuhan. Karena kemurahan Allah itu akan membawa kami ketenangan, kesejukan, dan percaya diri anak-anak-Mu ini Tuhan. Agar mereka Tuhan dibekali, terbangun di dalam darah Kristus. Agar mereka Tuhan satu dengan lain. Sehingga remaja Naposo HKBP Depok ini semakin bertumbuh dan berbuah dan semakin merasakan satu dengan yang lain kepeduliannya. Sehingga semakin besar. Tetapi bukan namanya yang besar, tetapi nama Tuhan dibesarkan. Itulah Tuhan harapan kami. Agar anak-anak-Mu ini seperti Kristus, seperti Tuhan yang Dia berbuat. Sehingga anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang diandalkan. Sehingga gereja ini semakin menjadi berkat, bukan tertutup. Karena saat ini Tuhan banyak gereja yang tutup karena tidak ada yang peduli. Karena banyak anggota jemaatnya yang tidak lagi merasakan berkat, tidak lagi membuka dirinya. Bahkan remaja Naposo Tuhan semakin banyak meninggalkan imannya karena tidak ada Tuhan kepeduliannya. Hari ini Tuhan firman-Mu dalam acara Bona Tahun remaja Naposo HKIP Depok 1 ini. Agar mereka Tuhan terbekali, terbangun. Biarkanlah mereka Tuhan dengan hanya darah Yesus Kristus mempersatukan. Agar mereka Tuhan darah-Mu mengalir di hati, di pikiran mereka. Sehingga mereka semakin luar biasa lagi melayani Tuhan. Dan nama-Mu lewat gereja ini semakin tersiarkan. Jadikan kami Tuhan sebagai pembawa berkat. Dan ampuni kami Tuhan dalam segala dosa dan kekurangan kami. Agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menerima satu akan yang lain. Itulah yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi jemaat yang menonton ibadah Bona tahun ini secara online, bisa mentransfer persembahannya melalui nomor OVO atau GoPay yang tertera di layar YouTube. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam hatiku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Bagi pelayan doa syafaat, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh boleh mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin kami semua boleh bersatu di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin bersyukur Tuhan untuk acara Bona tahun hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Acara ini boleh berlangsung dengan baik ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu kepada panitia dan pelayan ya Tuhan yang boleh berkontribusi dalam acara ini ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah atas mereka. Bapa, sebentar kami ingin berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas Indonesia ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati Indonesia lebih lagi ya Bapa. Terkhusus untuk kepala negara kami ya Bapa. Berilah kebijaksanaan ya Tuhan, agar dia boleh memberikan keputusan yang baik bagi negara Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan jajarannya ya Bapa. Biarkan mereka ya Tuhan boleh bekerja seturut dan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ya Tuhan keadaan COVID-19 membuat kami tidak bisa berkumpul bersama di rumah-Mu ini ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sukacita kami ya Tuhan, ketika kami beribadah di rumah boleh tetap hadir ya Tuhan. Biarlah Roh Tuhan selalu hadir di setiap rumah ya Tuhan, yang mengadakan ibadah di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, terkhusus untuk remaja dan Namposo ya Bapa, biarkan berkat Tuhan boleh tercurah atas remaja dan Namposo ya Tuhan. Biarkan kami semua ya Tuhan boleh rindu ya Tuhan untuk bersekutu dan melayani Engkau ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa terkhusus ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau boleh memberikan kerendahan hati ya Bapa, agar kami boleh melayani ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan
Engkau yang menjaga hati dan pikiran kami ya Bapa, agar hati dan pikiran kami boleh selalu tertuju padamu. Tuhan, terkhusus ya Tuhan untuk jemaat, kami berdoa ya Tuhan agar jemaat selalu rindu ya Tuhan. Rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Rindu untuk selalu menantikan setiap acara ya Tuhan yang boleh membawa kami ke dalam satu persekutuan yang indah ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi ya Tuhan di tahun 2020 ya Tuhan. Kami dihantui dengan ketakutan ya Tuhan akan COVID-19 ya Bapa. Bila Tuhan di tahun 2021 ya Bapa, Tuhan boleh beri kami keberanian ya Bapa. Keberanian ya Tuhan untuk boleh melawan rasa takut kami ya Bapa. Biarkan kami boleh menang ya Tuhan atas ketakutan. Biarkan kami boleh menang atas setiap kekhawatiran kami ya Tuhan. Bila Tuhan boleh turut campur di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa ya Bapa yang jauh dari sempurna kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita nyanyikan, kita satu keluarga dalam Kristus. Satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk berdamping tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi anak Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman remaja Naposo yang hari ini sudah mengikuti live streaming ibadah Bonataon Remaja Naposo hari ini. Mari kita beri apresiasi untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini. Pelayan Bonataon hari ini ada pembicaranya Amang Pendeta Bornok Sihombing, MC ibadah Jessica Nababan, MC perayaan Tamasi Hotang, Songlit Vanessa Sibarani dan Javier Sinaga, Doa Syafaat Berdiana Malau, Kajonis Yongki Siahaan, gitaris Joshua Siregar dan Boniandri Sidabutar, pianis Joshua Purba, kolekte Elvira Sinaga, dan pembaca warta hari ini saya sendiri Naomi Simangunsong. Pengumuman hari ini dari remaja yang pertama adalah untuk tetap follow Instagram RHKBP D1 untuk informasi kegiatan remaja-remaja selanjutnya. Pengumuman yang kedua dari Naposo adalah kami mengajak teman-teman Naposo HKBP Depok 1 untuk bisa hadir dalam kebaktian ibadah week yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam di gereja atau mengikutinya secara live streaming di channel YouTube HKBP Depok 1. Yang kedua, kebaktian Naposo akan dimulai kembali pada tanggal 27 Februari jam 7 malam. Informasi selanjutnya akan diberitakan melalui Instagram @nhkbpd1 dan grup WA Naposo. Yang ketiga, kotak saran Naposo sudah dapat diakses. Teman-teman Naposo HKBP Depok 1 dapat memberikan saran mengenai Naposo atau ingin menyampaikan pokok doa. Teman-teman dapat mengaksesnya di bit.ly/katakan aja. Yang terakhir, bagi teman-teman Naposo yang memiliki kerinduan melayani di kebaktian Naposo sebagai pemusik, songlead, MC dan lainnya boleh menghubungi kami, pengurus remaja Naposo secara langsung atau melalui Instagram @nhkbpd1. Sekian pengumuman hari ini. Shalom. Iya, kita mau sapa teman-teman yang ada di sini dulu semuanya, Jess ya. Shalom teman-teman semua. Cek. Wah, kayaknya masih pada belum jawab nih, Jess. Kayaknya harus sekali lagi nih Kak. Masih perlu disapa ulang kali ya. Boleh, Mereka kaget, Kak. kok tiba-tiba ada 2 orang main muncul-muncul aja nih. Kita Iya. sapa kalian sekali lagi kali ya. Iya. Shalom teman-teman. Wah, terima kasih sudah menjawab kasih. sapaan kita. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Bonataon sampai saat ini. Ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan masuk kemana nih, Jess? Kita akan masuk ke sesi perayaan kita nih Kak. Di sini kita akan melakukan games dan juga ada kata sambutan dari orang-orang yang terlibat di dalam Bonataon hari ini Kak. Oke, nah karena ini adalah ibadah dan perayaan Bonataon. Bonataon itu tadi udah dibahas kan, Bonataon itu tahun baru. Tahun baru. Berarti kita coba sapa dulu kali ya. Iya, kita tahun ucapkan baru selamat kita. tahun baru ya. Selamat tahun baru teman-teman Selamat tahun remaja baru dan teman-teman Naposo. semuanya. Selamat tahun baru juga untuk Amang Inang, Parhalado yang sudah hadir di tempat ini. Semoga 2021 menjadi tahun yang lebih baik ya Jess ya. Amin. Semoga semua cita-cita dan harapan kita boleh terwujud di tahun ini. Oh ya Kak, sebelum itu aku mau ngejelasin nih Kak, tema sama ayat kita di Bonataon hari ini nih Kak. Oh boleh, silakan Jess. Tema kita untuk hari ini itu Unity in Christ. Terus untuk ayat kita hari ini itu diambil dari Roma 15 ayat 5 sampai 7 Kak. Roma 15 Ayat 5 sampai 7. Penting nih, penting. Penting Oke. banget. Nah tadi kita udah sama-sama denger bahkan khotbahnya juga ya Jess, sampai dijelaskan 3 vitamin C 3 vitamin C. sama Amang Pendeta Bornok tadi ya. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan ibadah, khotbah, nyanyi bareng-bareng. Pasti teman-teman yang di rumah udah agak pegel kali ya, karena kebanyakan duduk, Iya. ngikutin ibadah dari awal sampai akhir. Kayak Bener butuh peregangan dikit nih Jess. Harus olahraga dikit nih kayaknya Kak. Kayak butuh gerak-gerak kecil biar ngebalikin semangatnya lagi. Karena jangan lupa kita ingetin lagi,
di perayaan kita hari ini ada banyak banget games yang berhadiah. Yang seru-seru banget pastinya nggak sih Kak? Pastinya. Bener banget. Nah, untuk melakukan peregangan kecil, kayak kita mau ajak teman-teman yang di rumah juga teman-teman yang ada di sini, teman-teman panitia untuk nyanyi satu buah lagu kali ya, Sebelum Jess? itu bangkit berdiri dulu dong Kak, teman-teman. Nah, ya teman-teman yang ada di rumah, ayo kita liatin nih sampai kalian bangkit berdiri. Ayo teman-teman, bangkit berdiri. Cepet. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu buah lagu, kita bersama-sama menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to share. Ikutin gerakan aku sama Jess ya. Iya. Semua yang di rumah harus ikutan berdiri juga. Ayo teman-teman. Ayo semuanya bangkit berdiri. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, karena sudah bergerak, otomatis sudah siap banget untuk masuk di Bener perayaan banget, kita Kak. malam ini ya, Jess ya. Nah, sebagai pembuka, kita mau dengarkan kata sambutan. Dari siapa tuh Kak? Kata sambutan dari perwakilan Ketua Panitia Bonataon Remaja Naposo HKBP Depok 1 kepada Debiana Lastriana Boru Lumbantoruan, dipersilakan. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan karunia-Nya kita boleh bersama-sama mengadakan acara Bonataon Remaja dan Naposo HKBP Depok 1. Perkenalkan, nama saya Debi Lastriana Lumbantoruan sebagai Ketua Panitia Bonataon Remaja dan Naposo HKBP Depok 1. Tema Bonataon Remaja dan Naposo HKBP Depok 1 tahun 2021 diambil dari Roma 15 ayat 5 sampai 7 yaitu Unity in Christ. Berharap dari adanya acara Bonataon Remaja dan Naposo HKBP Depok 1 tahun ini, setiap individu, remaja dan naposo boleh semakin bersatu di dalam Kristus. Karena kita adalah satu di dalam Kristus, sehingga kita harus saling menopang, saling mendukung, dan saling mengasihi satu sama lain. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman panitia dan pelayan yang telah meluangkan waktu dan memberikan semangatnya sehingga boleh Bonataon ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Debi Debi. atas sambutannya. Kepada Debi ya, Ketua Debi, Panitia Bonataon kita Debi. 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 Diingat baik-baik ya teman-teman ya. DEBI. DEBI. Nah, setelah kata sambutan dari Ketua Panitia Bonataon, kita juga mau mendengarkan kata sambutan dari Inang Pendeta Zilian Najai selaku Pendeta HKBP Depok 1. Kepada Inang Pendeta dipersilakan. Shalom. Teman-teman yang ada di rumah, kami mewakili pendeta HKBP Depok 1 bersama Perhalado yang melayani di HKBP Depok 1 mau menyapa semua Naposo Bulung HKBP Depok 1 yang ada di rumah masing-masing dan yang ada di gereja ini. Selamat tahun baru untuk kita semua.
Terima kasih untuk kesempatan kepada kami boleh melakukan atau diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman dalam kata sambutan. Dan memang ini adalah acara yang sungguh dinanti-nantikan dan sudah dipersiapkan secara matang. Terima kasih untuk Ibu Ketua kami, Ibu Debbie Lumbantoruan yang sudah mempersiapkan dan mengkoordinir semua rangkaian kegiatan sehingga hari ini boleh berjalan dengan baik. Cantik ya Ibu Ketuanya ya. Kalau ada yang mau PDKT sama dia, minta izin dulu sama inangnya. Oke? Iya. Jadi sungguh menarik. Tadi kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan yang dibawa oleh Amang Pendeta Bornok Sihombing. Ada 3 vitamin C yang ditawarkan kepada kita. Sekarang tergantung kita. Mau kita konsumsi vitamin C itu atau mau kita abaikan. Tetapi saya percaya kalau kita mau sehat secara rohani, terimalah itu vitamin C. Bukan hanya cuma diterima, tapi konsumsilah menjadi peneguhan iman kita. Terima kasih untuk tema yang sudah disampaikan, sungguh menarik, in Christ. Ya. Dan memang disinilah kita boleh dituntut supaya di dalam setiap perbedaan kita, masing-masing kita berbeda, perempuan, laki-laki, karakter kita berbeda, keinginan kita berbeda, pola pikir kita berbeda, latar belakang kita berbeda, budaya kita berbeda. Tapi satu, semuanya mau Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu sebagaimana yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, segalanya boleh kita lakukan, tapi ingatlah hanya satu sumbernya, Tuhan. Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber perdamaian kita, dialah yang mempersatukan kita. Ketika saya boleh disirami dan diteguhkan dengan firman Tuhan, biarlah itu yang mengawali langkah kita untuk ke depan melayani di tengah-tengah gereja HKBP Depok 1. Saya belum bisa move on dengan tema perayaan Natal 2019 dengan tema Home Sweet Home. Saudaraku, kalau bukan kita yang mau menciptakan surga di gereja ini, siapa lagi? Naposo Bulung HKBP dan remajanya itu harus bergandengan tangan satu untuk menciptakan Home Sweet Home itu. Saya nyaman berada di sini. Kita nyaman berada di sini. Saudara-saudara di rumah nyaman ikut beribadah. Bersama-sama muliakan nama Tuhan. Oleh karena itu biarlah Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Dia yang senantiasa juga mengaruniakan kerukunan, persatuan, kedamaian, dan ketuduhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara jemaat HKBP Depok 1, terima kasih dalam acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikutinya dari awal sampai nanti acara penutupannya. Biarlah kita senantiasa boleh bersuka cita. Mari bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja kita HKBP Depok 1 yang kita kasihi dan kita cintai ini. Tuhan memberkati kita, salam sehat, salam bersemangat, Tuhan Yesus menyertai kita, amin. Terima kasih kepada Inang Pendeta Juliana Zai atas kata sambutannya. Iya. Nah, di tempat ini juga sudah ada beberapa perwakilan Parhalado nih, Dek. Siapa tuh, Kak? Ikut. Nah, untuk itu kita mau berikan juga kesempatan untuk memberikan kata sambutan kepada Amang Sintuasi Torus selaku Ketua Dewan Koinonia HKBP Depok 1. Kepada Amang dipersilahkan. Ya, Amang undang juga Amang Paniroy, Amang Pasu ke mendamping. Biar kami berduet. Sebenarnya harus bertrio katanya. Sebelum dari Amang mungkin Amang Pasu dulu. Ya, pertama-tama saya sebagai
Panirai Remaja mengucapkan selamat Bonataun buat anak-anakku, remaja dan Naposo. Kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah kalian semakin kompak, semakin rukun di dalam persekutuan di gereja ini, dan jadikanlah gereja kita ini seperti Inang Jaya bilang, home sweet home, ya. Mungkin itu aja dari saya. Tetap kompak selalu. Kiranya Tuhan yang memberkati kalian di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam pergaulan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih. Ya, shalom bagi kita semua, juga bagi anak-anak kami yang ada di rumah yang mengikuti acara ini. Pertama-tama yang kami hormati Amang Pendeta Bornok, Inang Pendeta Juliana, juga Amang Pendeta Paulus. Begitu juga yang kami kasih anak-anak kami, Naposo Bulung dan remaja yang kebetulan ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti acara Bonataun ini secara live streaming. Kami Dewan Koinonia mewakili Parhalado, pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru buat anak-anak kami semuanya, remaja dan Naposo Bulung. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat besar buat anak-anak kami untuk pelayanan yang sudah diberikan sampai pada saat ini. Kami melihat anak-anak kami begitu bersemangat, adik-adik kami, teman-teman kami begitu bersemangat membantu Parhalado di dalam pelayanan sepanjang tahun 2020 semenjak kepengurusan dibentuk hingga pada saat ini. Walaupun pada masa pandemi dalam keadaan yang sulit, tapi kami boleh merasakan, seluruh Parhalado boleh merasakan bagaimana bantuan kalian dalam semua lini pelayanan yang ada di gereja ini. Contohnya tim multimedia. Kalau tidak ada teman-teman kita dari remaja Naposo Bulung yang terlibat di dalam tim multimedia, kita nggak bisa bayangkan bagaimana ibadah kita di masa pandemi ini. Tapi itulah Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi teman-teman kami, bagi anak-anak kami semua, ya, dengan segala keterbatasan, tetapi begitu punya semangat yang tinggi untuk membantu Parhalado dalam menyelenggarakan ibadah ini. Begitu juga dengan teman-teman yang terlibat di pelayanan musik, menjadi organis gereja, ya kan? Teman-teman kita yang juga terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu, menjadi guru-guru sekolah minggu, bahkan teman-teman Naposo Bulung yang dokter terlibat di dalam kesehatan. Disitulah harapan kami semua, Parhalado, orang tua kalian dan orang tua dan seluruh jemaat ini, bagaimana Naposo Bulung dan remaja ini mempunyai peran di dalam setiap lini yang ada di gereja ini. Amang merasakan ya bahwa sebenarnya gereja ini adalah semacam kawah candra di muka ya, tempat pelatihan bagi kita semua. Amang menyadari nggak mungkin Amang bisa menjadi sintua, bisa menjadi seperti ini kalau tidak dilatih atau tidak pernah mengalami bagaimana indahnya di Naposo Bulung. Itu yang kami harapkan. Semua teman-teman, baik anak remaja Naposo Bulung, nikmati kesatuan, nikmati pelayanan yang ada di gereja ini. Ini sangat indah dan ini nanti bisa menjadi kenangan bagi kalian ketika kalian sudah menjadi berkeluarga, menjadi orang tua, menjadi kenangan bagi kalian. Harapan kami Amang Inang, adik-adik kami, teman-teman kami, tingkatkan pelayanan kalian terus. Banyak, gereja ini masih banyak membutuhkan tenaga-tenaga kalian. Contoh ya, contoh kecil ini Amang berikan. Sekarang kan sudah berjalan pelayanan tahun 2021. Sudah mulai sermon-sermon diadakan, sudah mulai kebaktian-kebaktian diadakan. Ya kan? Kita kekurangan tenaga tim multimedia. Ya kan? Sekarang ketika mau mengadakan sermon paropuan sudah pingin kami mau sermonnya di gereja Amang.
Tapi sebagian ada yang pinginnya di rumah, Mang. Kita harus mengakomodasi itu kan. Kita buat acara di gereja ini, juga kita akan buat secara live streaming. Tapi seperti kita komunikasi dengan tim multimedia, Amang, kami kan kekurangan tenaga, teman-teman kami tidak bisa semuanya. Yang ada yang kuliah, ada yang kerja pada waktunya tidak tepat. Nah inilah yang menjadi pergumulan kami para Lado, dan kami juga ingin Naposo Bulung memberikan solusi. Memberikan kami juga membantu para Lado untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di gereja ini. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Menjaga kebersihan gereja ini, kalian bisa buat kegiatan misalnya kebersihan entah 3 bulan sekali, ya kan? Kemarin Ketua Naposo Bulung bilang, Amang kami punya ide tuh, lonceng di gereja itu nggak perlu lagi sintua naik ke atas ininya. Nanti kita mau connect, tinggal pencet bel, loncengnya udah berbunyi sendiri di sana. Ide yang bagus, itu yang kami harapkan. Para Haldo mengharapkan seperti ide-ide seperti itu, agar pelayanan kita semakin meningkat. Jadi sekali lagi bagi anak-anak kami, teman-teman kami, remaja dan Naposo Bulung, silahkan terus kembangkan kreativitas kalian, terus kembangkan ide-ide kalian. Kita diskusi, kalau ada ide perbaikan untuk semuanya, kami sangat terbuka. Para Halado, Dewan sangat terbuka untuk setiap ide-ide yang kalian sampaikan, kita diskusikan, kita sama-sama mencari mana yang terbaik. Itulah harapan kami, sekali lagi mewakili para Halado, kami Dewan, seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami untuk pelayanan-pelayanan yang telah diberikan. Semoga di tahun ini, karena ini acara Bona Tahun, menjadi awal yang baik bagi kita, menjadi awal yang indah bagi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kita. Tuhan Yesus yang memberkati semua pelayanan dan rencana-rencana kita. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk Amang Sitorus dan juga Amang Aritonang atas sambutannya. Nah, Jess, tadi kan kita sudah kenalin ketua panitianya, sudah juga mengenalkan perwakilan pendeta, bahkan para Halado. Nah, tapi kayaknya kita belum kenalan sendiri nih, Jess, ke teman-teman kita yang ada di rumah. Bener banget. Nah, katanya kan tak kenal maka tak sayang ya, Jess ya, karena kita sangat haus kasih sayang ya, Jess ya. Jadi mungkin kita berkenalan dulu kali ya. Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan aku Tama Sintaria Sihotang. Aku Jessica Nababan. Nah, kita berdua nih yang akan membawa teman-teman semua selama perayaan kita hari ini ya, Jess ya. Nah nih Jess, kayaknya sih kalau aku lihat-lihat ya, yang nonton acara kita malam ini tuh banyak banget, Jess. Sampai beribuan gak sih Kak? Sampai semuanya tahu kalau misalnya HKBP Depok 1 lagi merayakan Bona Tahun Kak. Wah iya nih, kayak aku cek-cek ada 4.444 orang yang nonton saat ini. Halo teman-teman semua. Nah teman-teman, kita di ibadah perayaan hari ini akan ada games. Akan ada juga penampilan spesial, Jess. Spesial kayak martabak. Iya enggak? Jadi teman-teman harus nungguin tuh penampilan spesialnya. Stay tune dari awal sampai akhir karena nanti di games kita akan ada hadiah yang sangat-sangat spesial juga. Nggak kalah spesial sama penampilan gestarnya. Bener banget. Nah daripada kita berlama-lama ya Jess ya, karena teman-teman di sana juga pasti udah pada nunggu ini apa sih dari tadi bilang mau games tapi nggak games gitu ya. Udah gregetan gitu ya. Iya udah gregetan. Nah teman-teman silakan coba dilemesin jari-jarinya karena nanti kita akan masuk ke games yang cara menjawabnya adalah melalui live chat. Tapi nih Jess, gamesnya ada namanya. Kita kenalin dulu kali nama gamesnya. Nama gamesnya adalah Siapa Cepat Dia Dapat. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Nah teman-teman di games Siapa Cepat Dia Dapat ini ada beberapa peraturan ya Jess ya. Biar kita sama-sama seru main gamesnya, kita jelasin dulu kali ya peraturan-peraturannya. Nah jadi peraturan pertama, teman-teman yang ada di rumah silahkan menjawab pertanyaan yang nanti akan aku dan Jessica sampaikan menggunakan format yang sudah kita tentukan. Formatnya apa?
Formatnya itu kalian tinggal jawab di kolom live chat menggunakan format nama kamu, underscore username Instagram, underscore tema Bona tahun kita tahun ini, dan underscore jawaban kamu. Jadi contohnya nih Jess, kalau misalnya aku nanti jawab di kolom live chat, formatnya adalah Tama Sihotang, underscore @tamasintaria, underscore unity in Christ, underscore jawabannya misalnya A, B, C, D. Nah gitu Jess. Rules yang kedua. Komen yang pertama dengan format dan jawaban yang benar yang akan menjadi pemenangnya. Jadi teman-teman harus cepet-cepetan nih sama yang lain biar bisa dapat hadiah yang akan kita umumin nanti. Iya betul banget nih Jess. Dan teman-teman di rumah juga perlu kita sampaikan kalau setiap pertanyaan akan diambil satu orang pemenang yang nggak bisa sama ya Jess. Gak boleh sama dong. Jadi teman-teman di rumah punya kesempatan yang sama, kesempatan yang besar untuk menjawab pertanyaannya. Jadi kalau kamu udah menang, udah nanti kita akan cari pemenang dari teman-teman yang lainnya. Satu orang satu kan Kak? Betul. Nah Jess, yang paling penting kita harus kasih tahu hadiahnya nih Jess, biar mereka semangat. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya yaitu Rp50.000 teman-teman yang akan ditransfer oleh panitia melalui OVO dan GoPay teman-teman. Iya, wah menarik banget. Apalagi malam minggu kayak gini, enaknya itu jajan-jajan gitu gak sih? Bener banget gak sih Kak? Walaupun stay at home tapi bisa tetap sambil jajan. Bener banget. Nah teman-teman jangan lupa juga untuk setiap kalian yang menang nanti, kalian gak perlu risau, gak perlu galau, gak perlu bingung karena akan ada panitia yang akan langsung menghubungi kalian. Nah Jess, tanpa berlama-lama kita udah jelasin nama gamesnya, udah jelasin peraturannya. Kita masuk aja dulu kali ya ke sesi pertama dari games. Siapa cepat dia dapat. Siapin ya tangannya ya, jari-jarinya ya untuk mengetik jawabannya secepat mungkin. Yuk. Kita mau masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini adalah pertanyaan. Jadi teman-teman, aku boleh infoin untuk gamesnya akan ada 3 tipe ya Jess ya. Akan ada 3 tipe. Tipe pertama adalah pertanyaan langsung. Tipe kedua adalah tebak lagu. Dan tipe ketiga itu adalah tebak gambar. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan biasa ya, yang teman-teman bisa langsung jawab. Masih udah siap? biasa gitu Udah lah siap nih, Kak. aku mau lihat dulu nih teman-teman. Udah pada siap belum nih? Wah ayo ya, siap-siap ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Kayaknya udah pada udah pada nggak sabar nih Kak. Udah pada gak sabar banget nih, udah bisa banget. nih ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, doa Bapa kami terdapat pada kitab apa teman-teman? Wow, pertanyaan cepet, pembuka yang sangat mudah. Pasti teman-teman semua tahu. Ayo cepat. Jangan lupa formatnya ya teman-teman ya. Jawabnya menggunakan format ya. Harus bener ya teman-teman. Ayo jangan lupa jawabnya harus tepat. Kitabnya apa, ayatnya dari mana, ya nggak Jess ya? Ini udah mulai banyak yang komen nih. Udah banyak banget kayak yang komen. Oke, udah banyak banget yang komen. Wow, cepet banget. Harus ada ayatnya. Harus Jadi ada kitab, ayatnya ya teman-teman. pasal dan ayat berapa yang ada doa Bapa kaminya. Ayo. Pasti mereka tahu semua sih Jess, cuma karena buru-buru, gregetan, iya jadi deg-degan, jadi suka typo gitu, typo. Bener banget. Wah ternyata udah ada kayak yang jawab. Wah iya Jess, udah berhasil ada yang jawab nih Jess. Ternyata yang udah berhasil jawab adalah Carga Huta Barat. Wah selamat Underscore @Carga HTB, underscore Unity in Christ, underscore jawabannya. Jawabannya dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Selamat ya Carga. Nanti kamu akan dihubungi langsung oleh panitia. Nah Jess, pertanyaan pertama udah gampang banget. Masih biasa lah Kak. Masih biasa banget. Pasti kalian semua udah mulai deg-degan kan. Pertanyaan keduanya udah mulai aduh bisa nggak ya? Gimana Bisa nggak ya nih? gitu. Bisa nggak ya? Gue gak mau kalah nih. Bener. Ayo kayaknya kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kayaknya mereka udah nggak sabar gitu nggak sih Kak? Boleh banget. Kita masuk ke Boleh pertanyaan kedua ya teman-teman. Siap-siap lagi jari-jarinya nih, aku lihat banyak banget yang ikutan komen nih. Seneng banget nih aku nih. Nah
Pertanyaan kedua, kita akan masuk ke pertanyaan gambar. tebak gambar. Cluenya adalah siapakah aku? Sebutkan Nama lengkapku. Nama lengkap ya teman-teman. Nama lengkap dengan spelling yang benar ya teman-teman. Boleh kita kasih lihat cuplikan gambar pertama. Udah ada alisnya, Kak. Wah, ada alisnya Jess. Ada alisnya nih Kak. Ada rambutnya. Kalau kita lihat bersama sih kayaknya alisnya itu dibentuk dengan rapi ya. Pakai pensil alis nggak sih? Pakai pensil alis kayaknya. Kalau dari gambar pertama sih aku masih belum bisa mengidentifikasi Aku nih. kayak juga belum bisa deh kayaknya. Coba Kalau kita cuma lihat alis yang doang. komen ya. Bingung. Kayak tahu fotonya WK. Wah, ya siapa? Coba dijawab. Coba kita lihat udah ada yang berhasil belum nih? Kayaknya susah nggak sih Kak? Mereka perlu petunjuk satu lagi nggak sih Kak? Oh boleh, ini gambar kedua. Udah ada hidung sama mulutnya teman-teman. Bibir tipisnya ada jenggot tipisnya, ada kumis tipisnya. Berarti kayaknya laki-laki ya Jas ya. Laki-laki jelas Kak. Udah banyak yang komen nih, wow katanya nih. Ini siapa ya gitu. Terus ada yang kirim emot musang juga Jas. Wah bingung ya. Perlu kita kasih lihat gambar ketiga? Oh ternyata nggak perlu karena udah ada yang berhasil jawab Jess. Bener banget. Udah ada yang berhasil jawab nih, kayaknya kenal banget nih sama orang ini. Karena yang berhasil jawab adalah Madeline Sitio @Madeline Sitio _Unity in Christ _ Jawabannya adalah Ricardo Gilbert Ganda Tua Manalu. Yes, selamat buat Madeline. Ternyata dia itu ketua remaja HKBP Depok 1 Kak. Oh ternyata beliau adalah ketua remaja KBP, pantas pasti terkenal. Kayaknya juga Madeline kenal deket ya Kayaknya sama Ricardo ini ya. Oke, selamat ya Madeline. Akhirnya kamu bisa jajan malam mingguan. Nah, udah 2 pertanyaan. Udah 2 pertanyaan nih Kak di sesi 1. Nah, di sesi 1 teman-teman akan ada 7 pertanyaan. Karena kita udah kasih 2 berarti sisa 5 lagi 5 teman-teman. pertanyaan. Nah semangat ya teman-teman ya, jangan mau kalah sama Carga dan Madeline. Dan Carga dan Madeline boleh banget nih bantuin teman-teman yang lain ya, biar bisa jawab juga, biar bisa menang juga. Kita masuk ke Pertanyaan ketiga. pertanyaan ketiga. Tebak lagu nih Kak. Tebak Teman-teman, lagu. pasang telinganya ya teman-teman. Coba ya telinganya di pinggirin dulu rambut-rambutnya biar kalian bisa dengerin dengan baik clue dari kita. Cluenya lagu ini adalah lagu Kidung Jemaat. Oke, pasti kita semua familiar dengan lagunya. Nah, boleh kali ya kita dengar cluenya bersama-sama. Ayo siap-siap semuanya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Wah, Waduh, Jess, kayaknya aku langsung teng gitu nggak sih Kak? Ih, pasti tahu banget dong lagu ini. Iya gak sih? Tapi Kak, kalau dia udah tahu judulnya harus tahu judul lengkapnya Kak, nggak cuman satu kata gitu doang. Oke, sebutkan judul lengkapnya. Jangan lupa pakai format ya teman-teman ya. Pakai format. Kita lihat coba nih Jess. Siapa yang udah komen nih? Maka jiwaku katanya, maka jiwaku kenapa? Kok gak ada formatnya? Coba ya. Jangan lupa formatnya ya teman-teman. Format jawabannya itu nama kamu, _username Instagram, _tema Bona tahun kita, _jawaban. Kayaknya mereka ada kresek-kresek gitu nggak sih? Kayaknya bisa kita ulang sekali lagi buat mereka lebih dengar gitu nggak sih Kak? Oh oke, boleh kali ya. Silakan abang-abang di play lagi cluenya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Nah, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bener banget. Bila Tuhanku membimbingku di jalan pun tenang. Ih, kayaknya sih udah pasti tahu nih jawabannya nih. Udah banyak banget yang komen nih. Sih kita ngasih cluenya Kak. Wah, udah banyak banget yang komen. Wah, ternyata udah ada yang jawab Kak. Serius, siapa Bener. nih Jess yang udah berhasil Yang jawab? jawab itu dari Jennifer Sinaga Kak. Wah, ternyata yang udah berhasil jawab adalah Jennifer Sinaga _@JenniferHesky _Unity in Christ _ jawabannya
Kuperlukan juru selamat. Yeay, selamat Jennifer, kamu berhasil menang. Wah, berarti Jennifer tuh suka dengerin lagu Kidung Jemaat kayaknya di rumah Bener Jos. banget, Kak. Suka mau bobo, ngeplay lagu Kidung Jemaat. Kayaknya. Suka karaokean juga kayaknya, Kak. Iya, dan rajin ibadah kayaknya. Oh, Bener kok janji? banget. Enggak ya, teman-teman bercanda ya. Nah, udah berapa pertanyaan nih, Jess? Udah 3 ya? Udah ada 3 pertanyaan, Kak. Udah 3/7. Ada 4 kesempatan lagi untuk teman-teman yang di rumah bisa menangkan di sesi 1 ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan ke 4. pertanyaan keempat. Silakan. Pertanyaan keempat adalah Tebak gambar kisah Alkitab. Wow. Nah, teman-teman semuanya masa-masa sekolah minggu kalian dipertaruhkan saat ini. Oke, teman-teman semua pasti bisa jawab kalau dulu sekolah minggu. Iya nggak sih, Jess? Bener banget, Kak. Oke, kita lihat dulu kali ya hintnya apa, clue-nya apa. Kisahku diangkat sebagai nyanyian anak sekolah minggu. Nah kan, bener aku kan? Nama kisahku adalah, coba kita lihat cuplikan gambar Kita pertama. Wah, Jess. Wah, kalian tuh langsung kepikiran sesuatu gak sih ngelihat gambar? Kalau aku sih kepikiran, Kak. Iya, aku juga sih. Mungkin karena kita udah tahu jawabannya kali ya. Kalau kalian lihat di layar tuh udah ada gambar. Gambarnya tuh gambar kapal. Terus di tengah hujan gitu kayaknya ya. Iya. Di tengah laut hujan gitu ya. Terus ada gambar ikan besar gitu, Kak. Ada gambar ikan besar. Wow. Ikan besar. Clue yang sangat-sangat penting. Wow, coba kita lihat yang komen nih. Udah ada yang berhasil belum nih? Wah, sebutkan kisahnya apa ya teman-teman ya? Kisahnya apa? Kisah siapa dan lagi kenapa? Ya nggak, Jess? Bener banget, Kak. Ini udah ada yang jawab nih, udah banyak yang jawab. Kayaknya harus kita kasih clue satu lagi deh, Kak. Boleh, Clue terakhir. boleh. Karena kita baik, kita kasih clue terakhir ya, gambar terakhir. Wah, Wow. ini udah semuanya petunjuknya kita keluarin, Kak. Wow, aku udah tahu siapa yang berhasil jawab. Dan ternyata yang berhasil jawab, wow, yang berhasil menjawab adalah Adi Tambunan. Underscore @Ari Tambunan underscore Unity in Christ underscore jawabannya. Kisah Yunus di perut ikan. Wah, ternyata yang nonton kita nggak cuma remaja dan Alposo ya, Jess ya. Sampai Amang Pendeta pun juga ikut Amang nonton Pendeta juga channel nonton. Kita sapa dulu kali ya. Halo Amang. Halo Amang. Halo Inang. Halo Habedang dan Kiel. Jangan lupa di subscribe ya, Amang. Iya, akhirnya bisa jajan di Surabaya ya. Bener banget. Nah, selamat Amang bisa beliin Habedang boba. Nah, kita udah 4 pertanyaan ya, Jess ya. Kita mau masuk ke pertanyaan kelima ya, Jess ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya tanpa berlama-lama. Pertanyaan berikutnya adalah berikutnya tebak lagu lagi, Kak. tebak lagu lagi. Nah, tadi kan udah latihan tuh, kalian udah tahu kan kira-kira clue-nya kayak gimana. Jadi siap-siap lagi. Ayo coba disandingkan rambutnya. Siap-siap dengarkan. Kalau perlu pakai headset biar makin jelas ya, Jess ya. Nah, clue-nya adalah lagu ini adalah lagu rohani. Silakan tebak judulnya selengkap-lengkapnya dengan spelling yang benar ya. Boleh kita dengar clue-nya? Hari terbitnya matahari dan sampai terbenam. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Nah, itu dia clue-nya. Kalau yang sekarang kayaknya udah level medium nih, Jess. Tadi kan level easy. Udah satu tingkat di atas yang tadi sudah sih naik kayaknya, satu Kak. tingkat. Tadi kira-kira teman-teman jelas nggak sih mendengar liriknya? Kayaknya sih menurut aku ya gak jelas sih, Kak, karena gitu, Kak. Aduh, sampai berembun nih kacamata aku karena lucu banget. Nah, mungkin kita kasih denger sekali lagi kali ya. Karena Boleh, kalau Kak. aku lihat yang komen sih mereka jadi pada bingung nih. Ada terbagi kedua kubu. Coba kita dengar sekali lagi kali ya. Boleh? Boleh. Kita dengar clue-nya. Hari terbitnya matahari
dan sampai terbenam. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Nah itu dia. Ternyata Jess, di luar dugaanku udah ada yang berhasil jawab ternyata. Udah ada yang Siapa tuh, berhasil jawab. Orang yang sangat hebat ini adalah Jessica Veronica _JJCKV_Unity in Christ _jawabannya. Jawabannya. Yesus kekasih jiwaku. Wah, ini yakin kan gak dapet clue-clue dari orang dalam kan? Gak mungkin dong. Selamat ya Jess. Selamat ya udah buat berhasil Kak menang. Nah Jess, tadi kita udah tebak lagu, udah 5 pertanyaan. Sisa 2 lagi Kak di sesi Sisa ini. 2, teman-teman jangan menyerah, semangat. Masih ada 2 pertanyaan di sesi ini ya Jess ya. Nah karena kita baik, kita kasih pertanyaan yang gampang kali ya sekarang ya. Apa tuh? Pertanyaan berikutnya. Berapakah jumlah kitab perjanjian lama dan perjanjian baru? Ayo, Wah, ini super easy. Jangan sampai mempermalukan teman-teman CD angkatan kalian. Ya lagi CD juga sekarang pasti tahu lah, apalagi Kak. yang baru CD pasti tahu banget sih jawabannya. Coba ya, aku lihat ya yang komen. Ayo. Silakan dijawab. Aku sih tahu. Kamu tahu nggak Jess? Aku sih tahu juga Kak. Kira-kira berapa ya Jess ya? Kalau nggak salah sih, terakhir aku tahu, terakhir itu belakangnya 6. 6. Terakhir aku tahu ya. Kira-kira udah yang berhasil jawab belum nih Jess? Pertanyaan kita yang gampang banget. Wah, udah ada Jess yang berhasil jawab. Ternyata yang berhasil jawab adalah Cynthia Pardede _@CynthiaCP_Unity in Christ jawabannya 66 kitab. Wah, selamat Cynthia, kamu berhasil menang. Jawaban kamu benar. Nanti akan langsung dihubungi oleh panitia. Selamat buat Kak. Ini aku lihat sengit banget loh Jess di kolom live chat ini Jess. Banyak banget yang ikutan komen Tadi sampai Kak ada juga yang bilang, aduh gugup banget. Dia gugup bilang banget. kayak gitu. Karena duluan ya Jess Bener ya, harus banget. cepet-cepetan. Tuh banyak banget yang sedih ternyata salah nebak. Wah akhirnya KCP menang katanya. Oke, congrats KCP. Oke, selamat CP. Nah Jess, udah 6 pertanyaan. Sesi 1 ada 7 pertanyaan, berarti tinggal 1 lagi nih Kak. 1 pertanyaan terakhir. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya, kita akan tebak lagu lagi nih teman-teman. Boleh kita lihat pertanyaannya? Pertanyaan terakhir di sesi 1 adalah tebak lagu dengan clue. Lagu ini adalah lagu Kidung Jemaat lagi. Siap-siap ya teman-teman, kembali diingatkan untuk menjawab sesuai dengan format yang sudah diberikan. Jadi sia-sia banget kalau kamu langsung jawab judulnya ya Jess ya. Kalau nggak pakai format, tetap aja kamu nggak dihitung menang. Benar Oke. Nah, kita dengar dulu kali ya clue-nya apa. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Wah, clue yang sangat-sangat mudah. Lihat datanglah. Wah, kayaknya sih pasti tahu ya jawabannya apa ya. Lagu Kidung Jemaat, jangan lupa teman-teman ya. Wah, bahkan di sini Cynthia sampai komen nih katanya, makanya pada kuliah pendeta dong. Oke, bagus sekali ya, promosi yang sangat bagus. Nah, coba kita lihat ada yang berhasil jawab kah? Oh, ada yang curhat colongan nih Jess, katanya habis paketku. Nah makanya semangat ikutin pertanyaannya biar kamu menang, biar bisa beli paket ya Jess ya. Bener banget. Nah ya, kita Kak, lihat aku nih. mau ngingetin kalau misalnya untuk jawab itu harus pakai akun sendiri. Oke, Jangan betul. pakai akun orang lain Harus ya pakai teman-teman. akun sendiri, bukan akun bodong ya Jess Bener. ya. Akun kamu sendiri. Kita lihat nih yang komen, banyak banget. Wah,
Udah ada yang berhasil jawab nih kayaknya nih. Siapa Siapa ya? ya? Wah sambil ngobrol juga ternyata mereka di kolom chat. Udah banyak yang jawab, kayaknya sih jawabannya mirip-mirip semua ya. Tapi kita harus lihat format yang paling tepat dan jawab paling cepat. Siapa yang udah berhasil jawab? Ternyata yang udah berhasil menjawab adalah Michelle Sianipar underscore at Michelle KRSTN underscore Unity in Christ underscore jawabannya. Jawabannya adalah sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Selamat Michelle, kamu berhasil menang Najes. Udah 7 pertanyaan. Sesi 1 habis Kak. Berarti sesi 1 kuis. Siapa cepat? Dia dapat. Sudah selesai. Selesai. Tapi biar kamu semua nggak sedih terus bisa renggangin tangannya dulu ya. Kan tadi udah pegel nih ngomong terus di kolom chat. Udah capek juga deg-degan. Iya. Mereka udah deg-degan, deg-deg, harusnya gue nih. Nah, jadi kita mau kasih penampilan spesial dulu nih Jess. Dari mana tuh Kak? Penampilan spesialnya dari siapa ya kira-kira ya? Setahu aku sih dari Remaja Dana Poso ya. Mereka mau ngapain nih Jess? Jadi kita akan mendengarkan penampilan dari vokal grup Remaja Naposo dan HKBP Depok 1. Nah, untuk teman-teman kita akan sama-sama menyaksikan vokal grup Remaja Naposo HKBP Depok 1. Silakan.
Bagus banget ya Gila, Jess ya sampai penampilannya. terpesona gitu Kak aku Kak. Sampai terpesona Terpesona banget. Jadi yang tadi penampilan vokal grup dari teman-teman remaja dan Aposo HKBP Depok 1. Nah teman-teman, kamu yang ada di rumah juga bisa banget turut serta melayani baik melalui vokal grup kayak tadi atau jadi pemusik, jadi MC atau jadi pelayan apapun itu. Caranya gampang banget. Kalian tinggal menghubungi teman-teman pengurus melalui kanal media sosial @RHKBPD1 atau NHKBPD1. Benar banget. Nah kita tunggu teman-teman semua untuk melayani bersama. Nah Jess, tadi di sesi 1 tuh sengit banget. Sengit banget Kak. Banyak banget yang ikutan untuk komen di live chat biar menang. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi 2. Tapi kita mau bantu ingatin lagi kepada teman-teman semua. Pertama, silakan menjawab pertanyaan yang aku dan Jessica berikan sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Formatnya apa? Sudah dipincet di situ. Jadi kalian bisa lihat formatnya itu nama kamu, underscore username Instagram kamu, underscore Unity in Christ, underscore jawabannya apa. Begitu Jen. Iya, gak lupa juga untuk ngingetin teman-teman untuk ngejawabnya itu pakai akun asli teman-teman. Jadi jangan akun bodoh. Harus akun asli. Silakan teman-teman boleh sekarang kabarin teman-teman yang lain buat gabung ke channel YouTube kita karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi 2 dari games. Siapa cepat dia dapat. Yeay. Nah, teman-teman, pertanyaan sesi kedua siapa cepat dia dapat ini juga terdiri dari 3 tipe pertanyaan yang sama. Jadi ada pertanyaan, ada tebak lagu, dan juga ada tebak gambar. Dan kita ingetin sekali lagi, kalau teman-teman yang sudah berhasil menang di sesi 1 tadi, sudah tidak bisa menang di sesi 2. Jadi silakan kesempatan untuk teman-teman yang lain nih. Sekarang ayo renggangin lagi jari-jarinya, siap-siap di atas keyboard, siap-siap pakai headset. Jadi kamu bisa menang di sesi 2 ini. Bener banget. Karena kalau menang dapat apa Jess? Kita ingetin lagi sekali lagi. Kita dapat Rp50.000 yang bisa didapat dari OVO dan juga GoPay yang akan ditransfer dari panitia teman-teman. Wah menarik banget, kapan lagi udah ikut ibadah, dengerin firman, memuji bersama teman-teman yang lain, dapat hadiah juga. Bener banget. Cuma ada di Bona Tahun Remaja dan Aposo HKBP Depok 1. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi 2 kuis siapa cepat dia dapat. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Siapakah nama lengkap Ketua Bonatau RHN KBP Depok 1? Wow, kalian yang nonton acara ini dari awal sampai akhir pasti tahu. Bener. Tadi aja beliau sempat kasih kata sambutan ya. Bener. Aku aja tadi sampai ngeja huruf demi hurufnya loh Kak. Nah benar teman-teman, jangan lupa menjawabnya sesuai spelling paling benar ya. Kita akan ambil pemenangnya sesuai spelling yang paling benar. Coba nih aku mau lihat. Ada yang kepleset dikit Kak. Ada yang komen nih. Udah ada yang berhasil jawab menang nih. Banyak banget. Ternyata Jess. Iya. Udah ada yang langsung jawab. Siapa tuh? Ternyata yang menang adalah Nanda Pasaribu. Nanda Pasaribu underscore Nanda Supe underscore Unity in Christ underscore Debbie Lastriana Lumbantoruan. Boleh dikasih lihat jawabannya Kak. Debbie Lastriana Lumbantoruan. DEBI. DEBI. Iya, wah ada yang sampai komen nih. Nanda jawabnya cepet banget katanya gitu. Ada yang jawab juga, aku delay kah kata dia. Oh iya, terus ternyata Cynthia baik banget nih, dia sampai bilang, aku bagi-bagi nanti hadiahnya aku janji. Wah berarti bakal ada teman-teman yang bakal di-GoFoodin nih kayaknya nih. Benar. Nah selamat ya Nanda, sudah berhasil menjawab pertanyaannya dengan benar. Bisa jajan malam mingguan sambil Netflix and chill. Oke,
Kita masuk ke pertanyaan Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini adalah pertanyaan tebak gambar kisah Alkitab lagi nih teman-teman. Siap-siap lagi sambil di-recall memorinya waktu sekolah minggu dulu ya. Kira-kira akan ada kisah siapa sih yang muncul di pertanyaan kita kali ini? Cluenya. Aku melawan salah seorang Filistin yang besar dan kuat. Kisahku adalah, Ini sih kayaknya tanpa gambar udah tahu sih Jess. Tapi karena kita baik, kita kasih lihat kali ya clue gambar yang pertama. wah, ada raksasa guys. Kalau kamu nggak tahu, aku sedih banget sih. Kalau sampai nggak tahu, ini sedih banget. Sedih banget pasti. Sedih banget. Cluenya dan gambarnya udah sangat menjelaskan sih ini kisah siapa. Jangan lupa teman-teman, jawab dengan format yang benar. Kalau kalian lupa formatnya apa, silahkan langsung lihat di pin chat yang ada di live chat kita. Masih bingung Masih Jess, bingung kayaknya nih kayaknya Jess. teman-teman kah. Bahkan ada yang curhat nih, nggak pakai wifi nih, nggak pakai wifi. Asli kayaknya ketinggalan banget. WK katanya. Asli kayaknya ketinggalan banget. Wah, ini kita baru masuk ke sesi kedua kok. Jadi kamu masih bisa berkesempatan menang biar bisa beli paket buat gantiin paket nonton dari ibadah awal tadi. Nah, kita kasih gambar kedua. Iya. Karena mereka masih bingung nih. Jawabannya masih bingung nih kayaknya mereka nih. Ada yang jawab Kak, Andreas Totti katanya. Andreas Totti. Nah teman-teman, tenang aja. Kalian hanya bersaing dengan teman-teman yang ada di rumah juga. Jadi kan gak usah takut karena teman-teman panitia yang ada di sini tuh semua totally nggak boleh ikutan. Bener banget. Jadi semua Kak. kesempatan hanya ada kepada kalian, teman-teman yang sudah sudi menonton kita di sini ya. Tenang Wah, aja. ternyata udah ada yang jawab Kak, walaupun kita cuma ngasih 2 clue doang Kak. Cuma 2 clue udah Cuma berhasil 2 jawab. clue dia udah berhasil jawab. Seneng banget sih aku. Ternyata yang udah berhasil jawab adalah Euclides Sutasoid _ Euclides HTS _ Unity in Christ _ jawabannya. Kisah Daud dan Goliat. Kisah Daud dan Goliat. Pasti sebenarnya semua teman-teman tahu ya Jess ya. Pasti tahu dong itu. Cuma kalah cepet aja sama Euclides. Bener Berarti banget. Euclides terpercaya, jari-jari kamu cepet banget buat ngetik. Aku harus jawab kayak gitu pasti. Selamat Euclides, akhirnya kamu Selamat masuk buat ke daftar Kak pemenang kuis siapa cepat dia dapat. Nah, tadi kita udah tebak kisah gambar Alkitab. Sekarang kita mau kasih pertanyaan lagi nih. Pertanyaan tebak lagu. Tebak lagu lagi Kak. Tebak lagu lagi. Kembali aku dan Jessica ingetin. Siapin telinganya, boleh pakai headset, boleh banget ya Boleh Jessica. pakai Atau kalau headset. kamu nontonnya di rumah pakai TV, sambungin ke speaker volume tertinggi. Gak apa-apa tetangganya denger. Siapa tahu mereka juga mau menang 50 ribu. Siapa tahu dia jawabannya tahu kan mereka ya Kak. Nah, sekarang kita kasih tahu dulu nih cluenya. Tebak lagu ini adalah lagu yang merupakan lagu Kidung Jemaat Kak. lagi. Nah, berarti pasti gampang ya. Karena Pasti kan gampang sih kalau itu Kak. pasti pada tahu nih lagu Kidung Jemaat. Ya udah, tanpa berlama-lama kita kasih dengar cluenya. Silakan. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Wah, Wow. maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu itu udah sangat clue yang gampang banget ya. Bener Kalau banget. kalian lanjutin sih tadi udah langsung tahu tuh judulnya apa ya. Pasti sih udah tahu Kak. Udah tahu, gampang banget judulnya. Kalau nggak salah sih ada bintang-bintangnya ya Jess. Ada heart-heart ya gitu Kak. Oh iya, yakin nih pasti pada tahu. Coba kita lihat ya di komentar. Wah, ada yang sampai ngasih tahu ternyata di rumahnya nggak ada sinyal ya. Nggak ada sinyal. Boleh numpang dulu mungkin ke wifi tetangga gitu, bilang kita lagi mau nonton ibadah dan perayaan Bonataun nih gitu ya.
Ada yang bilang Kak, orang dalam banyak nih. Jangan Wah. ya teman-teman, harus dijawab sendiri. Tenang aja, kita sudah pastikan semua orang yang ada di sini yang mendukung jalannya acara ini gak boleh ikutan, tenang. Jadi cuma kalian yang berhasil dan punya kesempatan untuk jawab. Bener Kak. Coba kita lihat nih. Banyak nih yang komen nih, ya Tuhanku katanya. Kenapa? Kenapa kamu? Udah kalah cepet nih sama Kak Rahel katanya. Udah ada yang berhasil jawab emang? Belum Coba kita ada. lihat nih. Kayak aku harus lihat baik-baik nih. Belum ada nih Kak kayaknya Kak. Kayaknya harus kita ulang kali lagi gak sih Kak? Boleh, kalau gitu kita kasih kesempatan untuk mendengar clue-nya sekali lagi. Siap-siap teman-teman. Karena kita kasih dengar sekali lagi. Silakan clue-nya. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Nah, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Lanjutannya gitu kan, kalau nggak salah liriknya kan. Bener Kalau banget nggak ya. salah sih judulnya ada bintang-bintangnya. Ada bintang-bintangnya. Gampang banget. Kalian pasti tahu. Coba-coba sambil merenung, merem. Coba di play lagi tadi liriknya. Kira-kira setelah itu akan nggak lama nyampe ke judulnya, Jess. Judulnya pasti kita semua tahu. Coba mungkin agak lupa aja kali ya. Kalau nggak salah sih ada 4 kata Kak. Ada 4 kata. Ada 4 kata, ada bintangnya. bintang-bintangnya juga. Cuma tinggal nyebutin 3 lagi. Wah, ternyata udah ada yang berhasil jawab, Iya Jess. bener banget Kak. Udah ada yang berhasil jawab. Siapa yang berhasil jawab? Dari Eugene Tindaon Kak. Eugene Tindaon _ Dea RTDN _ Unity in Christ _ jawabannya. Bila kulihat bintang gemerlapan. Benar kan, aku ada bintang-bintangnya. 4 kata lagi Kak. 4 kata bener, yes. Selamat untuk Eugene. Kamu berhasil menang di sesi 2 kuis. Siapa cepat dia dapat. Nah, tadi kan kita di depan udah ngasih tahu ya Jess ya. Kalau pertanyaannya tuh ada 15. 15. Terbagi jadi 2 2 sesi. Tadi di sesi pertama kita udah 7 pertanyaan. Berarti sesi 2 ada 8 pertanyaan. Dan kita udah berjalan 3 pertanyaan. Berarti sisa berapa nih Jess kesempatan untuk teman-teman remaja Naposo menjawab? 5 lagi Kak. Jadi teman-teman pantengin terus layar HP-nya dan juga ikutin terus acara ini sampai selesai biar dapat hadiah yang akan dikirim sama panitia. Tentunya 5 kesempatan lagi, jangan menyerah. Belum saatnya kamu menyerah. Semangat. Terus pantengin live chat kita. Oke? Tanpa berlama-lama, kita masuk aja ke pertanyaan keempat Kak. Pertanyaan keempat ini adalah bentuknya pertanyaan lagi ya. Gampang banget, dari sekarang aku kasih tahu ini gampang banget. Jadi siap-siap. Siap-siap. Pertanyaannya adalah, siapakah nama lengkap pendeta resort kita yang baru? nah itu dia pertanyaannya. Mungkin perlu kita refresh lagi kali ya Jess ya. Jadi teman-teman, pendeta resort kita sebelumnya, Amang Nexon, sudah berpindah tugas menjadi Preses Distrik 28 Deboskap. Selamat Amang Nexon. Selamat Amang Nexon. Nah sekarang kita sudah punya pendeta resort yang baru. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih pendeta resort kita yang baru siapa? Harusnya udah pada tahu ya Harusnya Jess sih ya. ya Kak. Kalau boleh kita bantuin biar kalian pada cepet jawab. Namanya itu mirip banget sama nama Amang Mirip Nexon. banget. Mirip sekali. Kalian harus jawab sesuai dengan namanya dan juga ininya ya Jess ya, titelnya ya. Titelnya Kak. Coba aku lihat ya. Aku lihat yang komen. Wah ternyata udah ada yang jawab nih Kak. Ternyata yang udah jawab, yang berhasil menjawab adalah Nita Karolin _ Nita A.
_Unity in Christ _ jawabannya. Pendeta Jackson Sirait STH. Iya, itu dia teman-teman. Jadi kembali kita ingatin, kalau sekarang pendeta resort kita adalah Amang Pendeta Jackson Sirait STH. Nah, selamat buat Nita Pardede yang untuk sudah Nita. berhasil menang di pertanyaan yang ini. Nanti tenang aja, semua yang menang akan langsung dihubungi oleh panitia setelah acara ini ya Jess ya. Jadi Bener gak usah banget. risau, gak usah galau, tenang aja. Nah Jess, tadi kita udah kasih pertanyaan yang gampang. Sekarang kita kasih tebak gambar kali ya. Boleh Kak, kayaknya biar matanya pada nggak ngantuk, pada langsung melotot gitu kan Kak. Biar ke-refresh lagi kali ya. Dulu sekolah minggu belajar apa aja. Bener banget. Nah kita masuk ke pertanyaan Selanjutnya. Iya, pertanyaan tebak gambar dengan clue siapakah aku? Tebak namanya dengan nama lengkap dan spelling yang benar. Ya Jess ya, begitu kan? Dengan Bener banget. format yang juga tepat. Kita kasih lihat clue gambar pertamanya. Wow, Ada matanya. sebelah banget. Itu Sebelah doang tapi. kalau aku boleh nanya, itu alisnya keluar garis atau dia abis kotor-kotoran atau gimana tuh Jess? Kayaknya belum bisa buat alis gitu Kak. Belum bisa buat alis atau waktu foto lupa cuci muka kali ya? Bener banget. Abis main kotor-kotoran. Coba aku lihat yang komen. Masih pada salah Belum nih Kak. belum ada yang benar. Coba kita kasih lihat gambar Kasih kedua. lihat lagi Kak. Wow, dari gambar kedua aku bisa menyimpulkan ini foto lama teman-teman. Foto lama. Kenapa tuh? Kenapa kok bisa foto lama Kak? Karena kalau kita lihat brightness-nya over, kontrasnya over, terus pakai efek kayaknya. Efek-efeknya zaman dulu gitu lah ya. 90-an gitu gak sih Kak? Kira-kira 90 lah berarti yang Bener banget. ada di foto ini ya kira-kira lahirnya 90-an lah ya. Karena anak zaman sekarang efeknya nggak kayak gini filternya ya. Iya. Coba aku lihat ada yang berhasil jawab belum nih? Boleh kita tambah clue lagi Kak kayaknya? Boleh, kita kasih lihat clue ketiga. Kayaknya ini susah banget nih. Wah, sebelah lagi. Wah, sebelah lagi. Udah deh, karena kita baik langsung aja clue keempat ya, biar cepet ya. Langsung deh. Clue keempat. Wah, matanya. Wah, dari matamu. Matamu ku mulai. Jangan teman-teman. Gak mau jatuh cinta sama Jangan ini. jatuh cinta. Gak, no way. Tapi teman-teman langsung jawab di kolom chat dengan format yang tepat, jawaban yang paling tepat ya. Harus spelling yang paling benar nih namanya nih aku cari. Kalau sampai salah sedikit aja, kita gugurin. Ternyata nih, udah ada yang berhasil Udah ada yang jawab, jawab, Jess. Kak. Kayaknya sih kenal ya. Kayaknya sih yang jawab nih anak 90-an juga nih Jess. Kayaknya sih ya Kak. Karena yang berhasil jawab adalah selamat kepada Anastasia Gultom, Caca _ Caca Anastasia _ Unity in Christ _ jawabannya. Jeng jeng. Jawabannya Adalah Daniel Jantinus Cristiano Lumbantorua. Ternyata Kak Daniel ini adalah Ketua Napos HKBP Depok 1 Kak. Masa sih? Kayaknya sih ya. Mungkin foto ini diambil sebelum beliau bertobat kali ya teman-teman ya. Kayaknya sih Jadi ya. masih ya begitulah ya, mohon dimaklumi oke. Selamat buat Caca, kayak Caca kenal banget nih sama Daniel nih. Iya. Sampai tahu spelling namanya yang bener nih. Selamat Caca, kamu berhasil menang di pertanyaan kelima sesi kedua kuis. Siapa cepat dia dapat. Nah, udah seru-seruan pakai tebak-tebakan foto. Kayaknya kita mau kasih pertanyaan yang lebih berbobot nih. Bener. Lebih berbobot ya Jasa. Yang menguras otak temen-temen deh kayaknya. Yang merecall yang sudah lewat di ibadah ini. Kalau kamu nonton pasti kamu tahu. Kita masuk ke pertanyaan ke-6. Pertanyaannya adalah
Sebutkan ayat firman yang dikotbahkan oleh Amang Pendeta Bornok Sihombing. Wah, kalau nggak tahu kalian kebangetan. Kalau nggak tahu pasti Jessica sedih karena berarti kamu ibadahnya nggak fokus ya Jess. Iya, dari awal masa nggak ngikutin ibadahnya. Bahkan tadi di perayaan juga disebut sama Inang Pendeta ya. Ayatnya dari mana? Kalau mau aku kasih clue sih biar gampang, dari Kitab Perjanjian Baru ya Jess ya. Aku mau ngasih clue juga. Boleh silakan. Cuman 2 ayat lu teman-teman. Oke, ayatnya cuma 2 ayat katanya. Wah, udah gitu ada belas-belasannya gitu. Ada belas-belasannya. Wah, aku sama Jessica baik banget sih. Kita sangat pengen kamu menang sampai kita sebaik itu ya Jessica. Udah semuanya udah dikasih tahu sama kita. Kebangetin sih kalau misalnya nggak bisa jawab. Coba ya, aku kembali melihat kolom chat ya. Wah, ternyata banyak yang sedih nih karena gagal jawab fotonya JK tadi. Wah, oh ada yang bilang katanya fotonya Daniel kurang rapi gitu. Terus ada yang bilang Darius, oke nggak ada ya teman-teman. Ketua Naposo namanya Darius belum ada, mungkin nanti ya. Udah ada yang jawab nih Kak? Udah ada yang jawab? Iya. Coba aku lihat siapa sih yang berhasil menjawab? Yang berhasil menjawab itu adalah Esther Sitohang _ Esther STH _ Unity in Christ _ jawabannya Estra Sitohang _ Oke teman-teman, aku bantuin Jess. Jessica udah gugup. capek dari ibadah tadi teman-teman, dia aus kayaknya ya. Jadi aku kasih tahu pemenangnya. Pemenangnya adalah Esra Sitohang _ Esra Sitohang _ Unity in Christ _ jawabannya Jess. Roma 15 ayat 5 sampai 7 Kak. Nah itu dia, diingat-ingat lagi ya teman-teman, ayatnya Roma 15 ayat 5 sampai 7. Nah selamat kepada Esra, walaupun Esra dan Esther itu kembaran kok Jess. Iya makanya. Tenang aja, pasti Esra yang menang, Esther dapat jajanannya juga. Waduh. Tapi yang menang Esra ya. Selamat buat Esra berhasil menjawab pertanyaan kita. Gak apa-apa Jess. Maaf ya Kak Esther. Gak apa-apa, mereka kembaran. Nah, tadi aku udah kasih tahu kalau di sesi ini ada berapa pertanyaan Jess? Ada 8 pertanyaan Kak. Terus yang tadi tuh udah pertanyaan keberapa ya Jess? Udah pertanyaan yang ke-6, jadi sisa 2 pertanyaan lagi Kak di sesi ini. Wah sisa 2 pertanyaan lagi. Ayo coba aku lihat di sini masih sengit nggak? Masih sengit banget ternyata. Sisa 2 pertanyaan lagi teman-teman. Semangat ya. Kita yakin kamu pasti bisa menjawab sisa 2 pertanyaan ini lagi ya. Kita lihat siapa 2 orang terakhir yang beruntung ya Jess ya. Bener banget Kak. Kita masuk ke pertanyaan ke-7 sesi 2 kuis. Siapa cepat? Dia dapat. Tebak lagu lagi Tebak nih lagu Jess. nih Kak. Tebak lagu lagi berarti harus siap-siap. Telinganya dipasang dengan baik ya. Bener banget Kak. Pakai headsetnya. Untuk petunjuknya? Kita kasih tahu. Apa nih petunjuknya? Diambil dari lagu rohani Kak temen. Jadi lagu rohani. pasti luas banget Kak. Gak cuma Kidung Jemaat ya, bisa jadi lagu-lagu rohani yang lain. Nah, kita dengerin cluenya bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Wah. Itu dia cluenya. Sangat jelas dan mudah. Mudah banget sih itu Kak. Mudah banget. Judulnya juga sangat mudah. Kalau kamu lanjutin tadi liriknya, langsung ketemu judulnya. Kalau mau dikasih tahu ya Jess ya, karena kita baik, udah sisa 2 lagi ya Jess ya. Jawabannya tuh 3 kata. 3 kata teman-teman. 3 kata. Terus ada apa Jess? Ada hurt-hurtnya gitu Kak. Ada hurt-hurtnya, kamu terluka. Hurt-hurtnya gitu. Kamu dilukai. Oh bukan, maksudnya ada hatinya iya, ya Jess ya. Iya benar banget Kak. Di judulnya ada hatinya. Coba aku mau lihat. Wow, cepet banget nih yang jawab nih. Langsung banyak gitu ya Kak. Wah terima kasih Cynthia diingetin. Yuk fokus ya teman-teman ya. Fokus. Wah banyak banget yang jawab.
Wah, teman-teman yang udah berhasil menang kembali aku ingatkan kalau kalian udah nggak bisa menang lagi ya. Jadi kesempatannya untuk teman-teman yang lain. Curang pada lihat Google pasti. Enggak, kayaknya teman-teman udah punya materi di dalam diri sendiri, ada teman-teman nih kayaknya. Karena ini lagunya lagu familiar banget Pastinya, sebenarnya ya Jess Kak. ya. Jahat ya Ricardo Manalu ini ya, semua menjudge kalian katanya nyontek ke Google. Ayo marahin si Ricardo Manalu. Nah, udah ada yang berhasil jawab teman-teman. Lucu banget, karena yang berhasil jawab itu adalah kembaran yang tadi menang. Bener banget Kak, selamat buat Esther Sitohang _STERSTH _Unity in Christ _ Jawabannya adalah hati sebagai hamba. hati sebagai hamba. Wah berarti kamu tuh tadi cenayang ya Jess ya. Iya langsung, kayaknya Kak Esther nanti pasti dapet nih. Beneran dapet kan Kak? Ternyata Jessica jago loh teman-teman menebak siapa yang berhasil menang. Selamat ya Esther, kamu Selamat. berhasil menang. Wah enak banget nih, Esther menang, Ezra menang. Jajannya bisa dapet. Barengan ya. Bisa bagi papa mama berarti ya. Selamat Ezra dan Selamat. Esther. Nah Jess, sudah 7 pertanyaan. Berarti tinggal Satu lagi Kak. pertanyaan terakhir. Bener. Pertanyaan terakhirnya akan kita kasih yang super easy. Super easy nih teman-teman. Gampang banget karena ini pertanyaan terakhir, kita mau kasih kalian bener-bener pure luck. Semuanya bener-bener gimana kalian semangat ngetiknya karena ini gampang banget. Begitu lihat kalian pasti langsung tahu. Harus langsung kayak tempur gitu sama yang lain kan teman-teman. Siap-siap, ada 4.440 orang teman-teman yang nonton. 4.000. Siap-siapin jarinya karena pertanyaan terakhir ini super gampang. Udah aku bilang super gampang. Sekarang kita kasih kalian buat ngetik formatnya kali ya. Ketik Iya. dulu formatnya sekarang biar nanti tinggal enter. Karena ini gampang banget pertanyaannya. Jangan lupa kembali aku ingetin formatnya adalah nama, username Instagram kamu, Unity in Christ, jawabannya. jawabannya. Cepet diketik nama kamu, cepet ketik username-nya dan temanya karena pertanyaannya adalah Ayo teman-teman, ayo. wow, gampang banget. Ayo cepet. Kakak aku belum nih katanya Ruth. Ayo kamu pasti Sama-sama bisa yang ini. berdoa, kata dia. Pasti bisa yang ini. Aduh, ayo. Ayo. Katanya Cynthia jangan lupa berdoa juga. Ayo cepet sambil doa sambil ketik. Ayo gimana tuh caranya, nggak ngerti aku juga. Ayo cepet. Mana nih yang jawab nih? Coba ya. Kalau kita lihat gambarnya teman-teman ya, ini gampang banget gambarnya, super gampang. Itu ada ramen, udon, mie kali ya. Mie gomak. Oke boleh mie gomak tapi mie-nya aja. Terus ada huruf N. Terus ada kantong kresek tuh. Kantong kresek. Kantong kresek bukan ya? Terus terakhir itu kantong sampah ya? Kantong sampah kayaknya enggak sih Kak. Oh bukan ya? Bukan nih. Apa dong? Uang kali ya? Uang. Kalau RP itu kan rupiah ya? Benar. Uang kali ya? Uang. Gampang banget sih ini. Gampang banget, pasti kamu tahu jawabannya. Ini udah bener-bener pertarungan terakhir untuk menang karena ini sudah pertanyaan terakhir. Oke, sambil kita lihat kali ya, teman-teman yang komen, minta uang mau makan di BM kata Ricardo Manalu. Aduh kamu kasihan banget, nanti ayo makan sama aku ya, kita makan ayam gepuk bersama ya. Tapi tetap juga nih, Kak. protokol kesehatan. Ada juga yang ngasih clue nih Kak. Mie tambah N tambah tas, nggak pakai S, tambah kantong ijo, ada tulisan RP. Wah kamu baik banget sih, kamu jelasin dengan baik. Kenapa nggak itu kamu pakai buat jawab sesuai format ya Jess ya? Iya. Berarti kamu udah menang kali tadi ya Jess ya, mungkin ya yang jawab ya. Masuk, katanya masuk, ayo. Minta RP bukan RP itu kan Twitter ya, bahasa Twitter. Oke, nggak usah dibahas. RP itu rupiah. Rupiah itu berarti money. Money itu berarti Duit. duit. Uang ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Uang. teman-teman ya. Uang.
lucu banget katanya. Tuh kan Bang Jack pansos. Wah, aku nggak ngikutin sih nih komentar-komentarnya, tapi kayak ada yang pansos ya. Pansos. Nggak apa-apa. Pasrah aja, ada yang bilang jangan dong teman-teman. Ya ampun, Rahel ya udah aku menangnya kapan-kapan aja katanya. Sedih banget Hel. Ada juga yang nyemangatin nih. Hashtag semangat Rachel sampai typo saking mau nyemangatin Rahel. Kita lebih dari pemenang kok guys, katanya Cynthia. Wah, bener-bener Cynthia ini ya terbaik. Kita lebih dari pemenang. Oke, kita lihat ya udah ada yang berhasil jawab belum nih. Minta hepeng katanya. Dangadong hepeng. Enggak lah teman-teman, gimana sih? Ini cluenya udah gampang banget. Udah semuanya nih cluenya dikeluarin nih Kak. Udah semuanya kita kasih sampai rumusnya tadi udah ada yang bilang ya. Tadi ya katanya mie tambah N tambah tas nggak pakai S tambah RP. Wah, itu udah jawabannya banget sih. Ternyata udah ada yang berhasil jawab nih. Siapa tuh Kak? Yang udah berhasil jawab, coba aku scroll dulu ya. Udah jauh banget. Karena yang berhasil jawab itu adalah Andreas Toti _ @Andreas_Toti_Unity in Christ_ jawabannya. Minta uang Kak. Minta uang. Gimana nih? Oke, selamat buat Andreas Toti karena kamu berhasil menjadi pemenang terakhir. Wow. Terakhir banget di sesi 2 kuis. Siapa cepat dia dapat. Nah, selamat ya Andreas Toti, berarti ya Jess, udah ada total 15 pertanyaan dengan total 15 pemenang yang kita dapatkan malam ini ya Jess ya. Benar Kak. Selamat untuk ke-15 pemenang yang sudah berhasil menang. Dan juga nanti langsung akan dihubungi oleh panitia ya Jess ya. Jadi setelah acara ini selesai, kalian tinggal tunggu aja teman-teman panitia untuk menghubungi kamu biar dikasih tahu nih maunya ditransfer kemana. Dan juga buat teman-teman yang belum dapet, jangan berkecil hati Kak, pantengin. Bener banget. Karena tenang aja, kegiatan remaja Naposo tahun ini ada banyak banget. Jadi kemungkinan kamu untuk menang di setiap kuis-kuis dan acara kita akan sangat besar. Yang penting kamu terus pantengin aja updatean kegiatan kita di kanal media sosial Remaja dan Naposo nih. Ada di Instagram @RHKBPD1 untuk remaja dan @NHKBPD1 untuk Naposo. Nah, karena kita udah nyanyi-nyanyi, udah dengerin firman ya, sudah gerak-gerak juga tadi ice breaking, sudah denger sambutan, terus udah main juga games. Maka sudah saatnya untuk aku dan Jessica kembali pulang. Kembali ke aktivitas kita masing-masing ya Jess ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman Remaja dan Naposo, bahkan teman-teman lainnya yang udah stay tune dari awal acara ini, dari ibadah sampai perayaan ini selesai. Terima kasih untuk semua teman-teman yang juga sudah mendukung acara ini, teman-teman panitia dan juga pelayan mengucapkan terima kasih. Nah Jess, untuk menutup acara kita sapa terakhir dulu kali ya Jess ya. Terima kasih, saya Tama Sintaria Siotang dan saya Jessica Nababan mengucapkan sampai jumpa teman-teman di kegiatan Remaja dan Naposo berikutnya. Jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, tetap ikuti protokol kesehatan dan see you. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di kegiatan Remaja dan Naposo KBP Depok 1.